Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Madatuna al-aqidah. Kita masuk kepada rukun yang pertama, al-imanu billah. Perhatikan ya talibat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan yang disebutkan di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Al-imanu billah sebagai rukun pertama ya. Baik, kita melihat makna al-iman billah. Taib. Talibat, mempelajari ilmu itu kemuliaan suatu ilmu. Ingat ini ya. Kemuliaan suatu ilmu dilihat dari pembahasannya. Ya, kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari pembahasannya. Tatkala yang menjadi pokok pembahasan ilmu akidah adalah Allah dan selainnya dari bagian keimanan yang merupakan inti dalam ajaran Islam, dan ini merupakan sebuah kemuliaan, maka tidak ada ilmu di dunia ini yang paling mulia selain ilmu akidah. Maka ada namanya skala prioritas. Hendaklah mempelajari akidah ini menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun kita lahir dengan akidah, ya, nanti ada disebutkan manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu iman. Kemudian kita pun wafat, ditanya di dalam kubur yang merupakan fitnah kubur juga dengan akidah. Man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Semuanya berkaitan akidah. Tidak ada nanti ditanya kita apa sukumu, berapa hartamu, dan seterusnya. Enggak ada di kubur. Nanti itu dipertanyakan di akhirat. Ya, itu nanti masalah-masalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini semua dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya dosa. Tapi ada yang membuat kita itu, ada yang membuat sebagian manusia yang berhak masuk neraka, seharusnya masuk neraka, namun Allah memasukkannya ke surga. Atau dia sudah di neraka lalu dikeluarkan dari surga, ya, dikeluarkan dari surga karena apa? Yang disebut dengan asy-syafaat, mendapat syafaat, ya, mendapat syafaat, mendapat pertolongan maksudnya. Taib. Bagaimana supaya bisa mendapat pertolongan? Yang tadinya dia berhak masuk neraka, enggak jadi masuk surga akhirnya. Yang tadinya di neraka, dikeluarkan dia dari neraka, dia dapat pertolongan. Syaratnya ada dua. Yang pertama, dekingnya. Yang pertama, orang yang menolong adalah akidahnya benar. Yang menolong akidahnya benar. Allah ridhoi bagi orang yang menolong. Artinya berarti kalau Allah ridho berarti agamanya benar. Yang kedua adalah yang ditolong juga dari sisi akidah dia enggak bermasalah. Hanya saja dosanya dia tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dia mengesahkan, mentauhidkan Allah. Hanya saja setelah ditimbang amalnya, amal dosanya lebih unggul dari dengan kebaikannya misalnya. Tetapi dia memiliki tauhid yang benar, Allah ridho kepadanya, akhirnya dikeluarkan dari neraka atau tidak jadi masuk neraka. Lihat, ternyata yang menjadi inti kebahagiaan kita ini terletak pada akidah. Pertanyaan saya, sebesar mana kesungguhan anak-anak, kesungguhan kita mempelajari akidah, atau malah kesungguhan kita itu mencari kehidupan dunia?
cari dunia, cari harta, cari maisha, penghidupan, ya, memikirkan beli baju ini, memikirkan mau buat rumah yang seperti ini, memikirkan mau punya mobil yang seperti ini, segala macam. Bolehkah itu? Boleh. Tapi ada satu inti yang tidak boleh kita lupakan, mempelajari masalah akidah ini dengan benar. Dan ini adalah wasiat Rasulullah. Rasulullah mau wafat sendiri pun senantiasa Rasulullah mengingatkan masalah ini, akidah yang benar ini. Ya. Jadi tidak ada istilahnya ini saja pun yang dipelajari. Ya. Al-imanu billah. Makna al-iman billah. Perhatikan ini, jangan malas. Jangan dijadikan sekedarnya. Kenapa? Ini adalah kesempatan. Kesempatan bagaimana? Kalian masuk Ulunuha diajarkan akidah yang benar. Ustadz jamin 100%. Kalau kalian di luar Ulunuha, kalian nggak akan mempelajari lembaga pendidikan maksudnya. Kalau kajian kan ada saja. Kalian nggak akan diajarkan ini akidah yang benar. Paling akidah sifat 20. Jadi akhirnya apa? Gila, jalan-jalan pinggir jalan bawa plastik. Ya, banyak kejadian. Saya banyak jumpa dengan orang-orang yang gila. Gilanya itu bukan gila total. Terkadang sadar dia dan gilanya lagi, lalu ditanya, oh dia dulu sibuk mempelajari sifat 20 akhirnya gila. Masa mempelajari akidah jadi gila? Itu enggak benar berarti akidahnya. Ya. Baik. Makna imanu billah. Arti iman kepada Allah. Apa sih? Saya beriman kepada Allah. Baik, itu sekedar ucapan. Banyak orang, iya kami berimanlah kepada Allah. Iya, saya beriman. Oke, benar. Apa arti beriman kepada Allah? Agar kita uji antara ucapan dengan praktek. Ya. Kalau sekedar berbicara semua orang pasti bisa, tetapi akan menilai itu adalah apa yang dilakukannya dengan ucapannya itu. Lihat. Al-imanu billah. Iman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh. Kokoh ya, artinya enggak goyang. Bi annallaha rabbu kulli syai'in. Bahwasanya Allah Rabb, pengatur, pemberi rizki dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah, Rabb yang menghidupkan, mematikan ya, segala sesuatu, yang menurunkan penyakit dan lain sebagainya, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya, ya, wa malikuhu, dan pemiliknya, penguasanya, penguasa secara mutlak, ya, wa khaliquhu, dan yang menciptakan sesuatu itu adalah keyakinan yang jazim. Itu arti iman billah yang kokoh. Oke, kita uji dulu perkataan ini nakku. Kita uji. Nanti kalau kalian menikah, jika seandainya keyakinan ini masih ada ya, maka kalau dari kita barangkali keluarkan beraneka ragam ya. Ada yang sudah ngerti, sudah ngaji, ada yang belum, kan gitu ya. Ya tugas bersama lah untuk saling mengingatkan keluarga dan lain sebagainya. Pasti nanti akan berkata begini, lihat tanggalnya. Oh, ini tanggal buruk, tanggal jelek, enggak pas. Oh, bulan ini enggak boleh, bulan Syuro tak boleh menikah, enggak bagus. Lalu kita masukkan kemari. Udah cocok itu? Udah benar itu? Ya. Memberikan keyakinan bahwasanya ini hari baik, ini hari buruk, ini bulan baik, ini bulan buruk. Buktinya dari mana kita bisa mendatangkan bukti bahwasanya ini buruk? Dari mana kita mengetahuinya? Keburukan itu dari Allah, kebaikan pun dari Allah. Ya. Kalau kita tidak memiliki bukti bahwasanya keburukan ini dari Allah, lalu dari siapa? Dari Allah nggak mungkin, karena harus didatangkan bukti dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu nggak ada. Berarti dari siapa ini? Dari adat istiadat, kan begitu? Maka diuji ini, beriman kepada Allah adalah meyakini dengan kokoh bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Ini enggak adat yang menentukan, berarti ininya belum benar. Campakkan adat itu ke tong sampah pun adat itu enggak marah-marah. Coba tes. Saya Ustaz sudah melakukannya. Adat itu tidak dilaksanakan kecuali kalau tidak bertentangan dengan Islam, dan hukumnya pun tak wajib. Sekarang kita kalau masalah adat nakku, kayaknya
akan terjadi bencana besar kalau kita meninggalkan adat ini. Tapi orang meninggalkan Allah, tidak mempelajari agamanya, tidak mengenal agamanya, biasa-biasa aja kayaknya. Itu kenapa? Syaitan yang unggul dalam masalah ini. Maka kita harus sadari, sebagai penuntut ilmu kita harus buka wawasan kita itu. Ya, tetap saja pemberi rezeki itu Allah, tapi berapa banyak orang memberikan sesaji ke lautan agar rezekinya banyak, dalam keyakinannya ya. Atau orang bangun rumah harus tanggal tertentu, manfaatnya apa? Kenapa kalau dilanggar rupanya? Ya, atau harus menghadap arah tertentu karena memang ke arah sana semua hadap rumah, ke arah jalan, nggak ada masalah, itu peraturan misalnya. Tapi karena keyakinan tertentu maka hadapnya harus ke sana, ini harus diperbaiki. Berarti keimanan kepada Allah belum benar. Maka siapa saja yang mempelajari agama ini dengan baik, berakidah dengan benar, dialah sebenar-benarnya orang yang merdeka. Dia tidak tunduk kecuali kepada Allah. Manusia itu banyak yang belum merdeka itu, tunduk kepada adat istiadatnya, tunduk kepada perkataan-perkataan orang tua yang bertentangan dengan agama, padahal tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang maksiat. Banyak, ya. Dalam masalah kuburan sajalah kita lihat, tabur bunga, siram lagi, padahal tadi malam turun hujan ya, siangnya siram lagi balik kuburan itu, kasih bunga, letak lagi bunga segala. Kalau kita tanya, ini adat, anjuran siapa? Anjuran nenek-nenek, orang tua dan lain sebagainya. Dari sisi agama, bid'ah. Ya kan? Sekarang kita beragama, udah jelas. Kenapa nggak mau mengamalkan agama ini? Harus tunduk kepada adat. Ini harus dikoreksi. Seandainya pun kita dimusuhi manusia, gara-gara kita mengamalkan agama kita ini, apa manfaat, apa masalahnya? Toh yang punya surga dan neraka Allah, yang memberikan rezeki sama kita pun Allah, nggak pula manusia. Lain kalau ceritanya kalau yang punya surga neraka itu manusia, itu lainlah ceritanya. Ini yang punya surga, yang punya neraka Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang memberikan kita rezeki pun Allah, yang menghidupkan dan mematikan kita pun Allah. Kok kita ini tunduk kepada manusia dan meninggalkan perintah Allah? Logika mana coba itu? Ini bukan orang-orang terpelajar. Ya, mau ngomong sampai berbuih pun mulut orang mengkritisi kita gara-gara kita mengamalkan Islam ini, biarkan sampai meninggal yang ngomong, gak ada masalah itu. Kenapa? Gak ada kaitannya. Meninggalkan udah mulai ditanya dia di kuburan itu, man rabbuk, mulai pusing dia. Begitu dakku. Nah, Ustaz nggak provokasi ini ya, maksudnya adalah bagaimana kita supaya bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Coba direnungi, dipelajari, pikirkan. Ya, hari ini manusia kita bisa lihat besok udah meninggal dia, udah selesai. Diingat orang, mana pula diingat orang? Amalnya yang bersama dia itu, hartanya yang ditinggalkan dibagi-bagi orang. Ya, nah. Jadi jalankan agama ini, ya. Lalu apa? Beribadah dengan baik dan benar. Lalu apa? Bergaullah sesuai dengan tuntunan agama. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadah wahdahu, dan bahwasanya Allah lah, bagian dari keimanan ini, yang berhak diibadahi semata. Ini juga harus diuji prakteknya. Benarkah ini? Oh, banyak yang menyimpang, menyembelih banyak bukan karena Allah, ya, menyembelih karena ini karena itu, ya, berkeyakinan bahwasanya hari-hari atau misalnya hari-hari atau bulan misalnya memberikan dampak kepada kehidupan. Ada zodiak yang banyak digandrungi oleh anak-anak remaja. Zodiak saya Pisces, Sagittarius, Libra. Oh, siapa jodoh saya ya? Siapa? Apa kaitannya? Itu adalah kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi kita jangan lagi mengikuti kesyirikan. Gara-gara itulah Nabi Ibrahim diutus. Loh, kok kita melestarikan pula kesyirikan kaum Nabi Ibrahim?
Ya. Kuburan, kesyirikannya kaum Nabi Nuh kok diikuti lagi ke kaumnya Nabi Nuh. Gara-gara itulah Nabi Nuh diutus. Mengganggukan kuburan, coba negeri kita ini luar biasa. Rumahnya bisa sajalah mau roboh, tapi kuburan harus megah. Ya. Wa annahu Allah al-muttasif bi sifatil kamal. Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Al-munazzahu an kulli naqsin wa aib, yang disucikan dari seluruh sifat kekurangan dan sifat aib, yang aib, cacat. Ya. Maksiat, Allah tidak menyukai maksiat. Tetapi kenapa Allah menciptakan maksiat? Ada hikmahnya. Karenanya kita diuji. Tsunami, banyak orang tak suka tsunami, habis rumahnya, semua hartanya, semua habislah. Tinggallah baju yang di bapaknya saja. Begitulah dunia, ya kan? Mencarinya siang dan malam, datang air aja udah habis semua, udah. Nggak ada yang suka, tapi ada hikmahnya. Menunjukkan yang maha berkuasa itu Allah. Allah baru menurunkan air, ya, belum lagi turun api, lahar dari langit. Mau ngapa? Batu misalnya turun, bisa. Batu es itu misalnya, turun hujan es itu kan sebesar-besar guli, kecil-kecil. Coba turunkan batu-batu besar bertonton itu. Apa nggak meninggal semua orang di bawah? Atau ditutupi aja matahari itu, seminggu saja gelap kita ini, habis. Cuaca ekstrim muncul, menunjukkan kita ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Ya. Ma'a iltizami dzalika wal amal bihi, disertai dengan apa? Menetapi keyakinan ini. Jadi nggak kekokohan ini jangan dicampuri, tetap dia Allah, segala Rabb segala sesuatu, penguasanya, penciptanya, yang paling berhak untuk diibadahi, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan lain sebagainya. Wal amal bihi, dan mengamalkan konsekuensinya. Kalau memang ibadah itu hanya kepada Allah, mari kita buktikan harus kepada Allah, bukan kepada manusia atau pujian manusia, atau karena untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, riya ada syirik kecil, ada syirik besar. Riya bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, dan ini bukan pembahasan di sini, nanti insyaallah pada bab riya akan kita pelajari. Ya, riya kan umumnya apa syirik kecil? Riya kata orang. Kenapa? Amal dia untuk menghiasi amalnya supaya dipuji orang. Itu adalah salah satu contoh riya kecil. Ada riya besar, nakku. Bisa membuat dia keluar dari fitrahnya, dari Islam itu, ya. Fal imanu billah, keimanan kepada Allah wahdah semata, yatadamman anwa'u at-tauhid as-salasah, meliputi 3 jenis tauhid. Jadi kalau kita mempelajari jenis tauhid, nggak ada kaitannya dengan trinitasnya orang Kristen, nggak ada kaitannya sebagaimana dicetuskan oleh musuh-musuh dakwah tauhid, musuh-musuh Islam, ya. Orang Islam yang memusuhi Islam banyak, musuh dalam selimut. Lihatlah mereka itu, orang yang kajian sunnah itu, tauhidnya ada 3, berarti mereka ini orang Kristen kayaknya, mengikuti orang Kristen. Boleh jadi orang bodoh, tapi jangan nampak kali, gitu Mas Ustadz, ya. Coba kalau dia seandainya duduk renung belajar, apalagi misalnya nakku, kan proses belajar dari SD, SMP, SMA, universitas, kan itu ya. Lalu dia buat skripsi. Skripsi itu kan karya ilmiah, sebagaimana kalian mempelajari di SMP, SMA ada namanya karya ilmiah, ada karya fiksi. Karya ilmiah itu ada bukti-bukti dan diuji dia. Ya, penelitian, ada catatan kaki, ada daftar pustaka, pokoknya diujilah oleh 4 dosen kalau di Indonesia ini untuk S1. Ya, setelah itu, setelah dianggap dia sudah benar, skripsinya itu ilmiah, diberikanlah dia gelar sarjana SPDI misalnya, sarjana pendidikan Islam. Setelah, artinya maksudnya apa? Engkau sudah ilmiah, karya ilmiahmu sudah diuji dan diterima, kami berilah engkau gelar SPDI, supaya di kemudian hari engkau berjalan sesuai dengan
sesuai dengan sarjanamu ini, engkau adalah orang yang ilmiah, informasi apapun yang sampai padamu periksa dulu, karena engkau telah mampu melakukannya dan telah diuji. Oleh karena itu engkau punya gelar sarjana. Kan begitunya maksudnya kuliah itu. Tapi entah apa yang dilakukan banyak orang-orang sarjana ini. Ya. Apa susahnya tinggal mempelajari, dicek, nggak bisa bahasa Arab. Misalnya, tanya Tuan Google. Apa sih maksud tauhid rububiyah? Apa sih maksud jenis ini? Begitu kalau orang ingin mencari kebenaran, diuji dia, dipelajari, sabar, tenang. Nah, yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Jadi kalau Ustaz tanya nanti dalam ujian, sebutkanlah jenis tauhid, 3 jenis tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Cukup ini saja? Belum. Ini hanya sebuah penamaan. Yang terpenting di sini bukan penamaannya, definisi dari penamaan itu yang harus kita pahami. Yang mana dari ketiga tauhid ini yang orang-orang musyrik pun tahu bahwasanya mengakui hal ini, yang mana di antara tauhid ini yang karenanya seluruh rasul dan nabi diutus oleh Allah, karena bukan karena tauhid ini enggak diutus mereka. Yang mana di antara tauhid ini yang terjadi pergolakan di dalam tubuh umat Islam sehingga muncullah namanya Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Tasawuf dan lain sebagainya. Itulah yang kita perlu mempelajarinya. Dengan ketiga tauhid ini, insyaallah kita sudah bisa memetakan apa itu Islam, apa itu akidah yang karenanya seluruh rasul diutus. Ya? Taib. Masuk yang pertama namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Definisinya apa? Kan gitu. Jadi dalam belajar ini lemparkan pertanyaan, apa sih tauhid rububiyah ini? Mempelajari agama, mempelajarinya saja anakku sudah dapat pahala. Kita mau pahala enggak? Sudah pastilah. Pahala itu modal masuk surga. Karena nanti akan ditimbang amal itu. Mempelajarinya saja ilmu agama ya, sudah dapat pahala. Mempelajarinya saja. Mengamalkannya dapat lagi pahala. Ya, memang kalau enggak diamalkan tentu akan jadi dosa, kan gitu ya. Artinya dia mengamalkan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dia pelajari, yang benar ya, tentu dia akan mendapatkan ya dosa, kan gitu. Kalau begitu ngapailah saya belajar Ustaz, bagus saya enggak tahu sama sekali, berlipat-lipat dosanya. Ya. Baik. Apa itu tauhid rububiyah? Huwa, yaitu tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah. Kita sudah belajar apa tauhid ya, ifradullah bil ibadah, kan gitu ya. Udah kita bicara masalah tauhid ini, udah diujikan pun semalam kemarin itu. Mentauhidkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Contoh, perbuatan Allah apa contoh? Menciptakan. Maka tidak ada pencipta di muka bumi ini, di jagat raya ini kecuali Allah. Ada Pak Ustaz tukang kayu menciptakan meja, ini menciptakan sekolah. Iya, itu kan dari bahan yang sudah jadi. Ada orang menciptakan, tukang kayu itu ciptakannya pohon. Coba, bisa dia menciptakan pohon? Mana? Itu Ustaz ditanam. Itu kalau nggak ditumbuhkan oleh Allah, contoh tanam di laut sana, bisa nggak ditumbuh? Nggak bisa tumbuh. Tanahnya dari mana? Dari Allah. Allah sediakan semua sarana. Manusia tinggal ngolah, itu saja dia. Berarti manusia tidak pencipta. Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Corona. Allah itu. Lihatlah corona, luar biasa. Hanya virus-virus yang tak nampak merontokkan perekonomian, merontokkan dunia. Itu baru virus ya, corona ini. Oh, bukan Allah Ustaz, peneliti-penelitinya itu. Berarti enggak benar lagi tauhidnya. Ya, tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu. Itu adalah dari zat yang sudah ada. Kita ambil contoh. Penganut teori evolusi
atau yang meneliti alam semesta atau ya meneliti alam semesta atau penganut teori evolusi, mereka itu mempelajari zat-zat yang sudah ada, bukan mereka yang menciptakannya. Ramunya ini, oh ini asam amino, ini begini. Coba kita tantang mereka buat suatu hal yang memang memang belum ada itu di dunia. Unsurnya itu belum ada di Indonesia, dari unsur-unsur kimia yang ada di buku-buku kimia itu. Enggak ada. Ada unsur baru ditemukan misalnya. Itu adalah dari gabungan dari unsur-unsur yang memang sudah ada, baru muncullah unsur itu. Enggak ada dari nol, enggak ada. Karena manusia itu tidak menciptakan. Ya. Tetapi mengolah bisa, itulah ilmu tadi. Mengolah boleh, bisa, dan itu ada kemampuan. Ya. Oleh karena itu sehebat apapun teknologi manusia yang bisa ke luar angkasa, tetap saja mereka tak mampu menembus langit yang kedua karena benda-benda planet dan seterusnya, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda dan lain sebagainya, katanya itu masih di bawah langit yang ketujuh, langit yang pertama yang kita lihat biru itu. Menembus langit itu saja nggak ada yang mampu. Rasulullah sudah ke atas bersama Jibril alaihissalam, Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Nggak ada apa-apanya manusia ini, tapi sok luar biasa ya. Dengan perbuatannya menurunkan penyakit adalah Allah, bukan manusia. Ya, memberikan kesehatan, memberikan rezeki Allah. Oleh karena itu, rizki kita nggak akan tertukar dan kita pun tidak akan wafat sampai seluruh rizki yang Allah tetapkan untuk kita ambil. Enak hidup ini, tinggal santai saja. Maka kalau kita paham ini, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Apa pula mau dihasati? Nggak akan pindah itu rizki orang sama kita. Apa yang Allah tetapkan sama kita pun nggak akan pindah ke orang lain. Oleh karena itu ada namanya kedai kopi 24 jam tapi miskin terus. Contoh ya, mungkin ada juga kedai kopi yang sukses. Tapi secara logika, kalau 24 jam dia buka, sebenarnya dia sukses, udah kaya. Ada dia kerjanya cuma 2 jam sehari, tapi kaya luar biasa. Menunjukkan apa? Rizki itu tidak mutlak dari usaha manusia, ada Allah yang menetapkannya. Kita hanya menjemput, ambil usaha, ambil sebab namanya. Toh kalau seandainya gitu-gitu saja, berarti memang Allah menghendaki rezeki hanya itulah untuk kita. Kita harus bersabar dan ada kebaikan, ada hikmahnya apa? Nanti di akhirat nggak banyak ditanyai. Daripada Anda miliaran, triliunan duit dan segala macam, rumah sana, rumah sini, mobil sana, mobil sini dan sebagainya, tanah di sana, tanah di sini, nanti di akhirat capek tanggung jawabinya. Orang sudah ke surga ongkang-ongkang, dia masih ditanyai. Wadzalika bi'tiqadi annahu al-mutafarrid. Hal itu dengan berkeyakinan tauhid ini tadi, ya, tauhid rububiyah ini, bahwasanya Allah itu menyendiri dalam penciptaan. Enggak ada pencipta selain Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Maka tanyakan kepada ketua-ketua adat, dari mana kalian mengatakan hari ini baik, hari ini buruk, bulan Syuro baik, bulan Syuro buruk dan segala macam. Kalau ada ya kan, ini menikah enggak boleh hari ini, kenapa? Ini harinya buruk. Yang menciptakan kebaikan keburukan Allah, bukan adat. Oh, kami ada bukti Pak Ustadz, datangkan dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya bulan Syuro jelek. Datangkan pada tanggal sekian, tanggal ini memang jelek. Mana dalilnya dari Al-Quran, mana dalil dari Sunnah, yang merupakan wahyu dari Allah. Begitu hidup ini nakku, ilmiah. Ya, makanya kita bisa melihat manusia ini betul-betul azab dunia yang ringkas saja, yang membuat manusia akan menyelamatkan diri masing-masing kapan? Coba lihat gempa, ya, dan lain sebagainya. Kemana orang pergi? Apakah masih mikirkan mana hartanya, mana ini, mana anakku, mana ini segala macam? Kalau gencang gempa itu, kalau ringan gempanya mungkin misalnya masih mikir-mikir. Kalau luar biasa gempanya segala macam, selamatkan diri masing-masing. Yang di kamar mandi pun yang masih telanjang keluar, dia itu nggak tahu dia telanjang keluar. Nanti di luar dia pakai baju, lalu dikasih orang baju. Kan begitu, sampai ke arah sana, hilang semua akal manusia itu tatkala terjadi bencana. Hilang akal sehat itu, hilang di situ. Baru nanti setelah bencana itu reda, barulah balik lagi. Itu masih di dunia ya. Ya, bagaimana nanti di alam mahsyar? Luar biasa. Kita harus betul-betul ini harus perhatikan. Warizq, yang menurunkan rizki.
Allah, bukan Nyai Roro Kidul penguasa pantai, itu dongeng jin kalau memang benar pun. Ya, ada itu menurunkan rezeki Allah. Allah yang menetapkan rezeki kita ini. Oleh karena itu kita nggak usah hasad, dengki. Apa yang dimiliki orang lain, biarkan saja dong dia yang tanggung jawab. Barulah kita pikirkan kalau orang lain yang punya harta, kita pun tanggung jawab. Barulah kita pikirkan, ini kalau dia yang punya harta, dia yang tanggung jawab, ngapain pula kita situ sibuk-sibuk? Orang punya rumah, orang punya mobil, dia pula yang opname di rumah sakit, sibuk dia mikirkannya. Itu kurang kerjaan. Nikmati saja hidup ini, enak, sehat, alhamdulillah. Ada orang kaya sakit-sakitan, pantangannya banyak, hanya boleh rebus-rebusan, uangnya miliaran, makanan segitu. Kita masuk, semuanya masuk, yang penting halal. Memang uang tak ada, tapi semuanya bisa. Apa itu nggak nikmat itu ya talibat? Ya, jadi kita jangan melulu melihat hal-hal yang sifatnya kita rasa itu tidak baik ya. Kita berhenti di sini. Bihaliki wa rizki, akan kita lanjutkan insyaallah bismillah pada pekan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.